Baiklah teman-teman pencinta film anime Kimetsu no Yaiba. Kali ini saya akan membahas film yang sangat populer dan menjadi salah satu film terlaris di Jepang, walaupun dalam kondisi pandemi. Sejak rilis pada Oktober 2020 di Jepang, film ini tercatat sebagai film dengan penjualan tercepat dalam sejarah box office Jepang. Film ini mampu meraup 10 miliar yen atau 100 juta US dollar dalam waktu 10 hari penayangan. Oke, langsung saja. Anime dengan tokoh utama yang bernama Kamado Tanjiro ini sudah menamatkan satu seri pada season satunya. Sedangkan season keduanya akan diangkat dalam sebuah film dengan layar lebar bertajuk Mugen Train. Film ini pun sudah tayang di bioskop Indonesia pada bulan Januari kemarin. Nah, sekarang saya akan menceritakan spoilernya. Maafkan saya jika kualitas videonya masih burik, karena wajar saja film ini masih belum tersedia di internet untuk versi HD-nya. Ya, betul, ini adalah versi cam-nya atau versi bajakan. Tapi tidak apa-apa, yang penting bisa mengobati rasa penasaran teman-teman. Oke, langsung saja. Kisah ini dimulai dari Kibutsuji Muzan yang memerintahkan Enmu untuk membunuh salah satu pilar pemburu iblis dan juga membunuh Tanjiro Kamado. Iblis yang bernama Enmu itu pun sudah diberikan darah dari Muzan dan dijanjikan akan diberikan darah iblis yang lebih banyak jika berhasil membunuh salah satu pilar. Bertempat di sebuah kereta api adalah latar dari film ini. Salah satu pilar, yaitu Rengoku Kyojuro, ikut disertakan dalam misi ini bersama Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, dan juga Nezuko. Setelah mereka menaiki kereta, kalian akan dibuat tertawa dengan tingkah konyolnya Inosuke yang sangat kampungan dengan yang namanya kereta. Benar saja, tidak berselang lama, iblis di dalam kereta mulai menyerang. Tetapi, dengan kekuatan dari Rengoku dan kelompoknya tentu tidak masalah menghadapi iblis-iblis tingkat rendah. Namun, Rengoku dan kelompoknya justru terkena perangkap setelah menyerahkan tiket kepada petugas kereta yang telah diberi sihir. Mereka tertidur lelap dan masuk ke dalam dunia mimpi. Tanjiro bermimpi berkumpul kembali dengan keluarganya yang telah meninggal. Zenitsu bermimpi berkencan dengan Nezuko. Sedangkan Inosuke bermimpi sedang mengeksplorasi sebuah goa dengan memakai kepala hewan. Ini adalah salah satu bagian terkonyol yang bikin ngakak dari film ini. Lalu, Enmu menyuruh anak buahnya untuk mengikat Rengoku dan juga kelompoknya dengan tali, agar mereka tidak bisa terbangun dari tidur. Tetapi, Tanjiro akhirnya terbangun karena di dalam mimpinya ada yang menariknya di dalam air dan memberitahu kalau ini adalah mimpi dan harus segera bangun untuk melawan iblis. Tanjiro pun segera terbangun dan langsung membunuh iblis-iblis yang ada di dalam kereta. Tanjiro mencoba membangunkan rekan-rekannya, tetapi tidak bisa. Sedangkan Rengoku berhasil mengalahkan mimpinya sendiri dan mencekik seseorang yang ada di dalam mimpinya. Akhirnya, Tanjiro pun berlari menuju Enmu karena dialah sumber dari mimpi itu. Enmu berada di atas kereta dan pertarungan pun terjadi antara Enmu dan juga Tanjiro. Pada awal pertarungan, Tanjiro berhasil menebas leher Enmu. Lah, kok cepat amat? Enmu kan termasuk dalam iblis 12 bulan. Tenang teman-teman, pertarungannya nggak sampai di sini kok. Setelah Enmu tertebas, ternyata dia belum mati. Ternyata wujud asli dari Enmu kayak gini. Ya mirip-mirip ulat gitulah. Ketika Tanjiro akan terserang, tiba-tiba Inosuke datang dengan kesombongannya dan juga pedang bolong-bolongnya. Kekuatan Enmu semakin besar
Seketika, semua gerbong kereta api berubah seperti di dalam tubuh cacing besar Alaska. Inosuke kembali menyelamatkan para penumpang bersama dengan Nezuko. Nezuko dengan sigap menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kereta. Singkat cerita, mereka semua sudah terbangun. Sesaat Zenitsu terbangun, melihat Nezuko yang tertangkap iblis, Zenitsu mengeluarkan pernapasan petir dengan demiknya yang sangat besar dan berlagak sok keren. Tapi kalian tahu sendiri kan bagaimana Zenitsu setelah menggunakan pernapasan petirnya. Oke, kita tinggalkan Zenitsu dulu. Sekarang giliran Rengoku untuk tampil. Rengoku merupakan salah satu pilar yang sangat kuat. Dengan pernapasan api, sekali tebas seluruh gerbong langsung terbakar. Tapi yang terbakar cuma cacing-cacing itu aja sih. Para penumpang masih dalam keadaan selamat sentosa, tidak terbakar. Rengoku melihat kemampuan yang dimiliki Tanjiro dan kelompoknya, lalu mempercayakan tugas ini kepada Tanjiro untuk membunuh iblis Enmu. Inosuke mencoba mencari tubuh asli Enmu, tetapi dia malah terjerat oleh tangan-tangan cacing itu. Untunglah Tanjiro datang dan menyelamatkan Inosuke. Tubuh Enmu pun sudah mulai ditemukan. Mereka mulai bersiap untuk melawannya. Tiba-tiba muncul banyak mata yang merupakan sihir dari Enmu, di mana jika melihat mata itu, maka akan langsung tertidur. Tanjiro berusaha agar tidak tertidur, bangun dan harus bangun. Tidak disangka-sangka, malah Inosuke sama sekali tidak terpengaruh oleh mata-mata itu. Inosuke memang hebat ya. Di saat itu, bawahan Enmu ingin menyerang Inosuke. Tanjiro melihatnya. Tanjiro pun berlari melindungi Inosuke, dan Tanjiro pun terkena tusukan di bagian perutnya. Kembali ke Enmu. Enmu yang sudah ditemukan tubuh aslinya membuat banyak tangan-tangan yang berisi mata-mata mimpi mulai menyerang Tanjiro dan juga Inosuke. Mereka mencoba masuk ke bagian inti untuk menyerang Enmu. Dengan teknik pernapasan matahari dari Tanjiro, akhirnya Enmu pun bisa dikalahkan. Gerbong kereta api terjatuh. Tanjiro yang masih mengalami cedera pada bagian perutnya pun ikut juga terjatuh. Inosuke sangat khawatir. Di sini, dengan kekocakan Inosuke masih saja membuat kita ngakak. Sampai episode ini, Inosuke masih belum bisa memanggil nama Tanjiro dengan benar. Santaro, Santaro. Tanjiro tidak bisa bergerak. Dan ini adalah wujud iblis Enmu yang sudah dikalahkan. Enmu akhirnya tersadar dan mati. Rengoku datang menghampiri Tanjiro, memberikan pujian kepadanya, dan untuk mengatur pernapasan untuk menghentikan pendarahan pada perutnya. Di saat Tanjiro terbaring, tiba-tiba datang sesosok iblis dengan aura yang sangat kuat dan mengerikan. Dan tiba-tiba langsung menyerang Tanjiro. Beruntung, Rengoku dengan kecepatannya langsung menebas si iblis itu. Ya, iblis itu bernama Akaza, yang merupakan iblis bulan atas peringkat ketiga. Tentu saja kekuatannya tidak main-main, meskipun Akaza bertarung dengan tangan kosong. Aku menyadari bahwa iblis yang dilawannya itu memiliki regenerasi yang sangat cepat, dan sudah mengetahui juga kalau iblis tersebut adalah salah satu iblis bulan atas. Tanpa basa-basi lagi, Rengoku dan Akaza bertarung dengan kecepatan yang di luar akal sehat. Tanjiro dan Inosuke pun sampai tidak bisa melihat pertarungannya. Di awal pertarungan, Akaza berada di atas angin karena kecepatannya melebihi Rengoku. Rengoku pun terlihat kewalahan melawan Akaza dan sulit untuk menebasnya. Tanjiro yang sedang cedera hanya bisa menonton tanpa bisa berbuat apa-apa.
Di sela-sela pertarungan sengit itu, terdapat obrolan bahwa Akaza ingin Rengoku bergabung menjadi iblis. Tetapi, tentu saja Rengoku menolaknya. Pertarungan pun berlangsung lebih sengit. Akaza berhasil mengenai dahi Rengoku, sedangkan Rengoku berhasil menebas tangan Akaza hingga terpotong. Tetapi, karena Akaza adalah seorang iblis, dia dapat beregenerasi dengan cepat, sedangkan Rengoku mengeluarkan darah hingga menutupi salah satu matanya. Rengoku yang sudah mulai kehabisan tenaga sempat terkena pukulan dari Akaza, dan Rengoku mulai melancarkan serangan balik dengan menggunakan pernapasan api miliknya, mengeluarkan sihir yang cukup besar, ya mirip naga api gitu. Di lain pihak, Akaza juga mengeluarkan jurus yang sejenis, tetapi berwarna biru. Setelah serangan hebat ini, Inosuke mengira kalau Rengoku sudah berhasil mengalahkan Akaza, tetapi serangan ini hasilnya seri. Akibat serangan tadi, Rengoku sudah kehabisan banyak tenaga, sedangkan Akaza masih terlihat baik-baik saja. Tanjiro dan Inosuke mulai khawatir dengan pertarungan ini. Di saat-saat terakhir, Rengoku mulai mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga api menyelimuti seluruh tubuhnya. Ya, mirip-mirip Super Saiyan gitu kalau di Dragon Ball. Pokoknya keren banget. Ini adalah serangan terakhir dari Rengoku. Di serangan ini, Rengoku hampir berhasil menebas leher Akaza, tetapi pedangnya dibelokkan oleh tangan kiri Akaza. Lalu pedangnya kembali diayunkan sehingga berhasil menebas badan, tangan, dan sebagian leher dari Akaza. Tetapi sangat disayangkan, Rengoku akhirnya terkena serangan yang sangat mematikan dari Akaza di bagian perutnya. Pada scene ini, bukan hanya Tanjiro yang terkejut, bahkan saya pun ikut terkejut karena serangan mematikan itu. Rengoku mengingat ibunya, dan ia kembali bangkit, lalu langsung menebas leher Akaza. Tetapi, leher iblis bulan atas memang tidak sama dengan iblis biasa. Iblis bulan atas memiliki leher yang sangat keras, sehingga Rengoku tidak mampu menebasnya. Dalam posisi yang sama-sama tidak bisa bergerak, Rengoku berencana mengulur waktu hingga matahari terbit. Akaza yang mulai sadar dengan terbitnya matahari mulai mencoba untuk melepaskan diri dan segera mengakhiri pertarungan. Rengoku dengan sisa-sisa tenaganya terus memegang tangan Akaza agar tidak bisa kabur. Melihat situasi itu, Tanjiro dan Inosuke mulai berlari untuk membantu Rengoku. Tetapi Akaza berbuat nekat. Akaza memutuskan tangannya sendiri agar bisa lepas dan kabur. Akaza masuk ke dalam hutan, menghindari matahari. Tanjiro mengejarnya, namun karena Tanjiro sedang cedera, Tanjiro tidak bisa berlari dengan cepat. Lalu ia melemparkan pedangnya ke arah Akaza. Akaza yang sudah terlihat tidak berdaya itu terus berlari ke arah hutan dan menghilang dengan pedang yang masih tertancap di dadanya. Tanjiro menangis, Inosuke menangis, Zenitsu menangis, saya pun ikut menangis karena kematian Rengoku. Karena Rengoku sendiri adalah salah satu karakter favorit saya. Di akhir kematiannya, Rengoku berpesan bahwa ia sudah melihat Nezuko menyelamatkan manusia pada saat di kereta api. Rengoku yang pada awalnya tidak setuju dengan bergabungnya Nezuko ke dalam pasukan pemburu iblis pada season 1, akhirnya Rengoku mulai menerima dan mengakui kehadiran Nezuko. Burung gagak pun ikut menangis
menyebarkan berita duka ini ke seluruh pilar, dan Oyakata sama. Jadi, begitulah alur cerita dan spoiler dari film Kimetsu no Yaiba Demon Slayer Mugen Train yang sangat menegangkan dan juga mengharukan, yang membuat emosi kita naik turun ketika menontonnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.